bapak ini malah sukses, nggak ada. WTS, maaf, ngerti nggak kalau kelakuannya elek? Ngerti betul nek kelakuannya elek? Maka nggak ada perempuan nakal yang kepingin mewariskan perbuatannya kepada anak-anaknya. Kau no, wong wedok nakal, ndongakno anake, muga-muga luwih laris timbang buan. Kau. Sekali lagi, ini nggak bisa dibohongi. Hati nggak bisa dibohongi. Maka orang melakukan kebaikan sama orang melakukan kejelekan, itu perasaan di hati pasti berbeda. Halo. Nek nglakoni apik mesti ning ati tenang, bahagia. Nek nglakoni elek mesti ning ati gelisah. Ibu, Mbak. Kita celuk ibu apa tak celuk Mbak? Oke. Oh, adik. Wis, adik. Kemayu. Oke. Wong iku nek nglakoni apik mesti ning ati tentrem bahagia, tapi nek nglakoni elek mesti ning ati resah, gelisah. Pasti itu, pasti. Coba saya tanya, bawa uang sendiri sama bawa uang organisasi rasanya sama apa beda? Beda. Kalau bawa uang sendiri tenang, bawa uang organisasi entit-entitan mesti gelisah. Makan jatah sendiri sama makan jatahnya orang lain sama apa berbeda? Beda. Halo. Di bawah suami sendiri sama di bawah suami orang itu rasanya sama apa beda? Halo. Halo. Jangankan manusia, kucing saja ngelakoni apik karo ngelakoni elek itu sikapnya berbeda. Perhatikan kucing, kalau yang dilakukan baik pasti dia tenang. Kucing makan pindang dikasih majikan. Saya bukan bermaksud membanding-bandingkan majikan dengan sampean. Jangan terlalu sensitif, Pak. Ada kucing dikasih pindang sama majikannya, resmi itu milik dia, di tempat biasa dia makan, pasti tenang dia makan. Mesti anteng, mangan iso khusyuk, ngalang-ngali sholatnya sampean. Karena sampean sholat gak pernah khusyuk. Lah kok enak-enak ruko diceluk majikan, kau wakilan kowe. Sholat dengan majikan itu penting, majikan. Loh iya toh? Pokoknya aku kapan diundang nih ngomong itu pasti saya sampaikan itu. Ya orang kok buka rahasia mau kenyataannya yang ngono tenang. Kadang sholat yang delik-delik. Ya tak dengar muga-muga oleh majikan sing apik kabeh. Muga-muga sampean dadi majikan, majikannya dadi sampean. Halo. Halo. Coba kucing mangan resmi halal saswanallah tuwenang. Apa ana bledek tuwor. Jare kucing emangnya gue pikirin santai, gak ngereket. Tapi ana kucing nglakoni barang orang kena. Pindang ditutupi rapet tindian. Tep, lah kok diokeh, diongkat. Delon arep ngokeh pendirangan. Pletik-pletik pendelik pasti. Pasti lemek so diokeh. Ana wong lewat sriwet peledek melayu. Apa ndase mlebu separo lho badannya. Itu kucing yang lakukan tidak benar. Maka cirinya orang yang baik, halo, al khairu yuhibbul khaira wasyarru yuhibbus syarra. Orang baik itu senang manggon ning keapian, betah manggon ning keapian, kerasan berada di tempat kebaikan. Orang yang baik itu orang yang kerasan manggon ning keapian, betah mengikuti kegiatan kebaikan. Orang Islam yang baik itu orang Islam yang betah berada di masjid, betah berada di majelis taklim seperti ini. Orang Islam yang selamat itu orang Islam yang betah berada di majelis taklim. Termasuk TKW yang selamat. Itu TKW yang betah kerasan berada di majelis taklim, kerasan berada di pengajian. Padha karo iwak sing selamat, iku iwak sing betah kerasan manggon ning jero banyu. Ana iwak kok ora kerasan manggon ning jero banyu, iku tandane iwak njaluk digoreng. Ana TKW ora kerasan manggone pengajian iku tandane TKW njaluk di. Ya, ini kata Pak Konsul Kajari tadi kan agar 63 itu nggak bertambah. Kalau ada lagi digoreng saja.
Tapi selama sampean seperti ini insya Allah aman. Tapi nggak mungkin zaman seperti ini terus, nggak mungkin. Apa sama janji akan seperti ini terus? Di kamar mandi? Ya enggak, artinya dalam kehidupan keseharian subhanallah aji ning rogo sarono. Insya Allah kalau pakaian-pakaian kayak gini kan Anda kelihatan lebih cantik. Benar. Semakin terhormat, anggun, berwibawa dan tidak mudah digoda oleh lanangan. Ya iya. Emang bener yang kalau saya ngaji di daerah Indonesia sana tak sampai no dadi wong wedok supaya selamat cara jajan tiru lemper Nogosari rukun aman gak dirubung laler soalnya bungkusan rapet ojo tiru bikang wis sudo ngeloweh bisa dirubung laler bener. Rata-rata kasus-kasus pemerkosaan yang terjadi yang ada itu kesalahan dari pihak rata-rata kasus asusila yang ada itu rata-rata kesalahan dari pihak salahnya pakaian merangsang, menantang, bikin tegang. Kan sekarang mode kan pakaian dalam jadi pakaian luar, mentok ngetok bawah pakai bupati buka paha tinggi roket daukur mefet selakangan atas sekwilda menampakkan sekitar wilayah belian pakaiannya itu kayak gini seret ya Allah sini Bromo sini Galunggung putu ya Allah saya itu udah kadung dipanggil kiai boh kiai temen boh enggak tapi udah kadung dipanggil kiai ini saya rodok no nah sering kelihatan kayak gitu ya Allah bener kula niku lek ngertos ngoten niku Masya Allah yo seneng jadi loh seneng nuturi durung rampung di sorak terus tak kira-kira dengarkan dulu saya itu jujur kalau lihat yang kayak gitu seneng nuturi dan pasti saya berdoa agar kita model ngaku tuh ya Allah moga-moga dicoloti kiri nanti kerayah dikewok bisa mesti resik si modelnya ben. Halo. Hati fuadun. Ya, sekarang saya kirim pemahamannya. Tak kirim pemahamannya di sini, Mbak. Tak kirim pemahamannya dulu. Kolbu tadi di mana? Kolbu tadi di mana? Rupanya cerdas. Tak potongan tapi cerdas. Informasi yang masuk ke otak manusia itu sumbernya dari mana? Otak mana? Informasi yang masuk ke otak kita itu sumbernya dari mata dan telinga. Dari mata dan apa yang dilihat mata, apa yang didengar telinga masuk ke dalam otak. Ditimbang-timbang oleh otak, kemudian turun ke hati, tertanam di hati, muncul secara spontan jadi perilaku. Saya ulang. Apa yang dilihat mata, apa yang didengar telinga itu masuk ke otak, ditimbang-timbang oleh otak, turun ke hati, tertanam di hati, muncul spontan jadi perilaku, jadi akhlak. Maka perilaku, akhlak, moral, karakter itu tergantung apa yang masuk dan tertanam di hati. Kalau yang masuk dan tertanam di hati baik, maka muncul jadi perilaku baik. Tapi kalau yang masuk dan tertanam di hati jelek, muncul jadi perilaku gampangannya guys. Contoh seperti sering saya sampaikan, ketika kita bersin diucapkan apa? Alhamdulillah. Itu karena memang yang masuk dan tertanam di hati kita Allah.
Maka begitu spontan keluar alhamdulillah, yang diucapkan pasti baik. Tapi maaf, kadang kan ada orang yang bersin itu yang diucapkan bukan alhamdulillah, bukan menyebut nama Allah, tapi malah nama-nama makanan. Wakeh ngono. Bakso, soto, es teh, ada wajib. Itu maaf, berarti yang masuk dan tertanam di hatinya adalah departemen perbadokan. Ini spontan kok, spontan, bener spontan. Iya, kita lagi jalan, kaki terantuk batu, sikil kesandung batu, jebret, innalillah, masya Allah, ya Allah. Ini memang yang masuk dan tertanam di hati kita Allah, maka metune apik. Tapi kadang ada orang yang lagi jalan kesandung, jebret, yang diucapkan malah nama-nama binatang. Pokoknya kewan sikil papat yang metu kabeh. Itu berarti kelakuannya kelakuan binatang. Oh no, wedok bisa melakukan asu, ya Allah. Kesandung jarang, ya. Itu berarti wataknya watak jarang. Kita ini mau ngecon itu jarang persis. Polanya kaya jarang, gidrang-gidrangnya kaya jarang, rambutnya ya kaya jarang. Halo, nguyuh ya kaya jarang. Mau panjang jarang. Sorry. Ini sekali lagi karakter. Maka otak, hati harus dilatih dengan ucapan yang baik. Halo. Ini mudun diawasi. Kau berpaling dariku. Otak, hati harus dilatih. Latihannya dengan ucapan-ucapan yang baik. Bukankah ucapan yang baik itu menentukan akhir hayat seseorang? Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya di dunia itu adalah kalimat tauhid, la ilaha illallah, maka dia akan masuk surga. Ucapan menentukan. Maka tolong perhatikan, ada satu ungkapan, ada satu dalil yang sering juga saya pakai, cuma belum saya sampaikan ke sampean. I hear, I forget. I see, I understand. I grow, I remember. Balane nek gak iso. Gak bisa diulang siaran radio soal. Halo. Sami'na fanasina. I hear, I forget. Ra direken kok. Tak angen-angen kok kaya wong bento. Saya dengar, saya lupa. Oi. Pergi. Capek lu gue. I hear, I forget. Saya dengar, saya lupa. Sesuatu itu kalau cuma didengar mudah terlupakan. Saya ulang. Sesuatu itu kalau cuma didengar mudah terlupakan. Biasanya ngaji juga begitu. Ngaji ku nek cuma ngaji kuping, iku sing sering mlebu kuping tengen, metu kuping tengen. Metu kuping kiwa lumayan. Isek masuk ono labete. Ini mendal. Jadi masuk kuping kanan, keluar lagi kuping kanan. Mendal. Maka jangan hanya pakai telinga. Sesuatu yang hanya berdasarkan telinga itu sering salah faham dan sering menimbulkan faham yang salah. Kan banyak fitnah itu gara-gara bisik-bisik tetangga. Gak harus tetangga. Gara-gara ini. Halo. Maka terusannya I see, I understand. Ya, tiba-tiba kau gede-gedean dulu. Saya nggak tahu kalau di belakang saya banyak orang-orang besar. Mana usah kali takut besar apanya? Ya, besar orangnya. Saya lihat, saya mengerti. Tak ngomong ada ngurungono sampeyan ra ngurungono aku. Saya lihat, saya mengerti. Kalau dilihat itu lebih mudah dimengerti daripada sekedar didengar. Artinya pengaruh dari melihat
itu lebih kuat daripada Saya ulang. Mbak, nang lu mbak aja omong apa, Mbak? Oh, yang wong arek-arek gak nyawang aku terus nyawang sampean. Iya, kuning sampean sama gawe wedak ning aku ora. Nanti aslinya aku wis gosong ini itu. Iya, meskipun gosong tapi alhamdulillah banyak juga yang ngelokno aku ireng. Saya lihat, saya mengerti. Kalau dilihat itu lebih mudah dimengerti. Mulane setitik ngaji itu daripada sekedar ngrungokno ngangge kuping, lebih cepat masuk ke otak yang langsung dibaca. Membaca itu pengaruhnya lebih kuat daripada mendengar. Maka hati-hati menggunakan mata. Apa yang dilihat oleh mata masuk ke otak, ditimbang oleh otak, turun dalam hati. Kemarin sempat saya sampaikan, halo, mata kalau benar penggunaannya, subhanallah, pahalanya luar biasa. Ada dua mata yang kelak di akhirat tidak akan pernah tersentuh api neraka, gak akan pernah terjamah api neraka, gak akan pernah terbakar api neraka. Kalau penggunaan mata itu baik. Satu, mata yang sering digunakan untuk menangis karena takut kepada Allah, menangis karena menyesali dosa yang pernah diperbuat. Dua, mata yang digunakan untuk melihat dan menyaksikan kebesaran Allah SWT, diambil hikmahnya. Juga mata yang digunakan untuk baca Quran, baca kitab, baca buku-buku ilmu yang manfaat. Pokoknya mata yang digunakan untuk melek ngaji. Kayak ini mulanya yang ngaji melek. Halo, sing merem tolong jongkrokno pisan. Ngeruweti merem niku nulari kok. Yang paling kuat adalah I remember. Saya kerjakan, saya teringat. Saya ulang, saya kerjakan, saya teringat. Perilaku lahir itu pasti membekas ke dalam batin. Ketika kita lakukan, kita pasti akan selalu teringat. Bahkan tolong perhatikan, apapun yang direkam oleh otak kita itu tidak pernah hilang, hanya tertindih oleh kepentingan sesaat dan suatu ketika bisa muncul kembali. Halo, apapun yang direkam oleh otak kita itu nggak pernah hilang, hanya tertindih oleh kepentingan sesaat dan suatu ketika bisa muncul kembali. Saya tanya, jawab yang jujur. Mbak yang hadir di sini dulu pernah naksir seseorang? Pernah naksir seseorang? Tapi nggak kesampaian? Kasihan. Saya juga pernah, jujur. Enggak, tapi yang saya dapat jauh lebih baik daripada yang saya taksir dulu. Halo sayang. Jujur, saya juga pernah menaksir seseorang, tapi orang yang saya taksir nggak naksir saya. Saya pernah. Saya nggak merasa patut untuk dikasihani. Kenapa? Karena yang saya taksir dengan yang saya itu justru lebih baik yang saya dapat. Oh, lebih baik yang dapat. Justru yang dulu saya taksir nggak mau itu pasti sekarang menyesal luar biasa dia. Jujur, namanya orang dalam urusan itu saya pernah dikecewakan, mengecewakan apalagi. Enggak, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini tidak pernah dikecewakan dan tidak akan pernah mengecewakan. Amin murah arah mandi, karena itu nggak mungkin terjadi. Subhanallah. Halo. Kita rata-rata dulu pernah menaksir seseorang tapi nggak kesampaian. Suatu ketika bisa ingat kembali nggak? Suatu ketika bisa ingat kembali nggak? Bahaya. Ojo diterus-terus no. Saya tanya lagi, waktu kecil dulu, halo? Yang datang di sini waktu kecil dulu pernah nyuri nggak? Siapa yang nggak pernah nyuri sama sekali angkat tangan?
Siapa yang nggak pernah nyuri angkat tangan? Waktu kecil dulu. Pak Hari dulu pernah nyuri. Orang sekarang jadi konsul-konsul di KBRI itu dulu kecilnya pasti pernah nyuri. Wah, aku biar tahu kok. Lu jujur kok. Pernah. Nyuri apa? Rahasia. Nanti nyeritakno kenakalannya nggak ditiru bocah-bocah. Subhanallah, pernah. Yombo saya kok iso dadi kiai aku dhewe ra gunung ya. Pernah. Dan suatu ketika pasti itu akan muncul kembali, ingat kembali. Maka hati-hati memasukkan informasi ke otak kita. Hati-hati, harus dilatih dengan pertama ucapan yang baik. Falyaqul khairan aw liyasmut. Ucapkan yang baik. Kalau nggak bisa mengucapkan yang baik, lebih baik diam. Halo. Jemaah sekalian yang saya hormati rahimakumullah. Falyaqul khairan. Ucapkan yang baik. Ucapan yang baik itu ucapan yang manfaat. Ucapan yang manfaat dan diperlukan. Kalau nggak manfaat, nggak diperlukan, nggak usah ngucap, nggak usah ngomong. Ngone kakean malah salah. Coba yang punya anak. Misalnya ketika Saman punya anak nakal, yang Saman ucapkan apa? Bocah kurang ajar. Ngono to? Hei. Bocah kok nakal, bocah kok kurang ajar, anak nakal, anak kurang ajar. Dengan sampean ucapkan anak nakal, anak kurang ajar, kira-kira nakalnya, kurang ajarnya waras napa mboten? Malah dadi. Malah nemen padha karo sampean dongano. Anak kurang ajar. Ya pas ana malaikat amin. Anak kurang ajar temen iku dongane sampeyan. Apalagi ibu-ibu iku biasanya rada merawat ning anak. Ibu-ibu iki lho. Rada merawasno, sing wis ibu, sing mbak belum. Yang sudah ibu biasanya merawasno. Kenapa? Marah sama suami, mantul sama suami, gak berani, akhirnya anak sing dimusuh. Itu rahasia perempuan seperti itu memang. Nang wong lanang mantul gak wani, anak sing dimusuh. Subhanallah. Kadang anak bocah kualat. Ya Allah, kena kualat teman mandi ucapannya sampean dhewe. Lah nek anak sampean kualat berarti sampean mbok-mbokane. Nek sampean meteng iku berarti gembel wong. Sampean manak nguweden kuwi yang ngetokno wong. Nek sampean gerangane wong kualat. Janganlah, jangan seperti itu. Coba ketika anak nakal zaman astagfirullah, subhanallah, ya Allah, kira-kira jadi marah enggak? Hah? Gak kira ana wong marah karo zikir. Ketok anak kok subhanallah. Yakin gak mungkin jadi marah. Wis sampeyan nggo sapu ya, nggo sapu, kate mbok seblek anakmu. Misale wis Yus pokoknya sing apil lah, apa subhanallah, apa Allahu Akbar. Nek Allahu Akbar kok kaya ate nglawan setan kan sama kan. Ya ojo terlalu Allahu Akbar lah. Iku kaya tani arep mateni wong kafir ae. Lha nek nganten anyar. Oh. Nganten anyar gak apa-apa. Dalam kamar Allahu Akbar. Biar mertua dengar wah lagi sholat ini. Allahu Akbar. Dipikir sholat padahal ya sholat. Ya, padahal sholat gitu. Lah nek musuh anak ya Allahu Akbar. Ya Allah. Astagfirullah, subhanallah. Andaikan itu memukulnya bukan karena nafsu. Andaikan terpaksa kok nyebles tenang, itu nyeblesnya bukan karena nafsu dan tidak ditunggangi setan. Karena setan gak mungkin barengi wong sing zikir. Iya, andaikan terjadi. Tapi insya Allah ketika yang kita ucapkan astagfirullah, masya Allah, ya Allah, mungkin jadi marah. Gak mungkin jadi marah. Saya ngomong-ngomong, marah itu boleh apa enggak? Marah itu boleh apa enggak? Boleh. Oke. Kalau boleh tolong tunjukkan saya perda mana yang memperbolehkan orang marah. Perda mana yang memperbolehkan orang marah? Halo. Kalau ayat Quran ayatnya mana? Kalau hadis hadisnya yang mana? Saya kepengen tahu. Tegas iya, kalau marah enggak. Yang ada itu wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Kan seperti itu. Orang yang bertakwa itu siapa sih? Orang yang mampu menahan amarahnya dan mudah memaafkan orang lain. Ya,
Niku ayatnya wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Siapa itu muttaqin? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang takwa itu orang yang mampu menahan amarahnya dan mudah memaafkan orang lain. Mampu menahan amarah. Berarti marah itu tidak boleh. Halo? Di ayat lain, wasyabirina fil ba'sa'i wad-dharra'i wa hinal ba's. Orang-orang yang mampu mengendalikan diri di setiap menahan amarahnya di setiap kesulitan, kesempitan, penderitaan. Wasabirin, orang-orang yang mampu bersabar fil ba'sa wa dharra wa hinal ba's, dalam keadaan kesulitan, kesempitan, berbagai macam penderitaan. Sabar, sabar dan sabar. Lawannya sabar adalah marah. Halo. Di hadis yang lain lebih tegas Rasulullah menyatakan la taghdab walakal jannah. Jangan marah, maka bagimu surga. Jangan marah, maka bagimu surga. Kalau marah, bagimu neraka. Berarti marah boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Alhamdulillah, langsung berubah. Belum setengah menit sudah berubah. Tadi boleh, sekarang enggak. Ini bukan berarti pelit-pelan enggak. Bukti bahwa sampean itu cerdas. Cerdas nih roke. Enggak boleh. Maka kalau mau marah, tolong ucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Maka nanti insya Allah nggak akan jadi marah.